Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyakira, NIM 021850. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yaitu termasuk pembelajaran terpadu, di mana pembelajaran terpadu ini suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak tertentu. Nah, pembelajaran tematik ini atau mata kuliah ini membahas tentang pembelajaran tematik sebagai salah satu implementasi pembelajaran terpadu pada tingkat satuan pendidikan MI atau SD. Nah, di sini ada juga tema, di mana tema ini yaitu pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran tematik. Salah satunya yaitu menyatukan isi kurikulum. Yang kedua, anak lebih bergairah dalam proses mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Cara menentukan tema yaitu tema harus dikuasai. Yang kedua itu pilih tema yang menarik dan mudah didapatkan. Nah, ada 3 model pembelajaran terpadu tematik. Yang pertama model berbasis masalah, yang kedua model berbasis keingintahuan, dan yang terakhir atau yang ketiga model berbasis proyek. Ada beberapa karakteristik pembelajaran tematik. Salah satunya adanya efisiensi, yang kedua kontekstual, yang ketiga fleksibel, atau yang keempat aktif. Nah, perlu kita ketahui ada 3 rambu-rambu dalam pembelajaran tematik. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Sifat bahan ajar terbagi atas 2. Yang pertama bahan ajar dependen, yang kedua bahan ajar independen. Selanjutnya modus pengalaman belajar. Yang pertama itu ada membaca, mendengar, melihat dan mendengar, mengatakan dan melakukan. Jaringan tema yang baik ada 5. Yang pertama itu simple, yang kedua sinkron, yang ketiga terpadu, yang keempat logis, dan yang kelima mudah dipahami. Nah, ada beberapa jenis bahan ajar cetak. Yang pertama itu spanduk, buku, modul, LKS, dan brosur. Sekarang fungsi bahan ajar interaktif yaitu untuk membangun komunikasi antara guru dan siswa di sekolah. Selanjutnya ada beberapa karakteristik bahan ajar interaktif. Salah satunya yaitu dapat belajar mandiri, bersikap lengkap, adaptif, dan mudah digunakan. Nah, sekarang media audio. Nah, media audio di sini yaitu media yang isi pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran saja. Selanjutnya ada 2 jenis bahan ajar audio. Yang pertama radio, dan yang kedua CD. Media 3 dimensi. Yang pertama model padat, susun, penampan, kerja, dan yang terakhir model diorama. Nah, selanjutnya kita membahas tentang presentasi pada kelompok 1. Adapun pertanyaannya itu seperti apa foto selfie sendiri yang bisa dijadikan bahan ajar yang berkaitan dengan materi di tingkatan SD. Nah, jawabannya yaitu fenomena selfie yang berkaitan erat dengan citra yang dipersepsikan seseorang atas dirinya, karena melalui selfie berfoto sendiri setiap orang ingin menampilkan sisi
terbaiknya kepada orang lain. Nah, sekarang saya membahas tentang presentasi pada kelompok 2, yaitu membahas tentang media 3 dimensi, kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari media 3 dimensi yaitu dapat memberikan pengalaman secara langsung, sedangkan kekurangan yang ada pada media 3 dimensi salah satunya itu tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang banyak. Nah, selanjutnya kita melangkah pada kelompok 3 yang membahas tentang media audio, di mana media ini yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki suara. Nah, di kelompok 4 membahas tentang tujuan penggunaan bahan ajar video. Ada 3 yaitu tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sekarang saya membahas tentang presentasi pada kelompok 5 yaitu membahas tentang karakteristik program pembelajaran berbasis komputer. Nah, di mana di sini ada 5: sistematik, yang kedua jelas dan menarik, yang ketiga mudah dipahami, yang keempat mudah diperbaiki, dan yang terakhir mudah disebarluaskan. Nah, itulah tadi pembelajaran tematik yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.